Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak buat kamu lengkap ya menurut ilmu apa ya? Ilmu metafisika yang saya punya. Saya akan bacakan ke-12 zodiak di hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020. Untuk urut-urutannya, urut ya dari zodiak Capricorn, Aquarius, kemudian Pisces, Aries sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Sebelumnya selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 11. Dan untuk ramalan menurut tanggal lahir kamu seperti biasa saya tempatkan di akhir video. Buat kamu yang mau request personal reading menurut nama kamu, bisa menghubungi Facebook fanspage Zodiak Harian atau Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Kita awali dari zodiak Capricorn. Untuk Capricorn di hari Sabtu ini ada kartu Pack of Cup dan ada kartu Two of Swords. Ini artinya apa? Ini artinya segala bentuk permasalahan yang saat ini kamu hadapi atau segala bentuk persoalan yang saat ini kamu hadapi itu sumbernya adalah diri kamu sendiri. Kenapa? Karena gini, memang Capricorn di hari Sabtu ini terkadang kalau ngomong itu lost control, tanpa berpikir panjang, tanpa harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Pokoknya kalau ada keadaan yang sekiranya Capricorn merasa tidak nyaman, merasa tidak suka, Capricorn ini sangat frontal sekali untuk bicara. Jadi tanpa ada filter terlebih dahulu. Memang terkadang dengan terlalu frontal seperti ini, omongan Capricorn bisa melukai perasaan orang lain. Nah, dengan melukai perasaan orang lain itu, nanti Capricorn akan dihadapkan kepada dua situasi yang cukup rumit. Yang pertama adalah situasi di mana ada permasalahan dengan sekitar kamu, dan yang kedua ada perasaan gak enak terhadap diri kamu sendiri. Tetapi kalau bisa saya katakan, omongan frontal dari seorang Capricorn itu berdasarkan fakta dan realita, berdasarkan realitas yang memang nyata gitu, tidak dibuat-buat. Memang terkadang ada orang yang lebih baik bicara frontal tapi dia fakta, daripada berbicara manis tetapi endingnya malah munafik gitu loh. Jadi sebenarnya sih tidak ada yang salah, tetapi yang salah adalah penyampaian kamu seharusnya bisa lebih halus lagi. Supaya apa? Supaya tidak memperkeruh kondisi yang saat ini sedang berada di dalam proses ruwet gitu loh. Jadi agak tahan-tahan diri dulu lah untuk berbicara lebih frontal, karena tidak semua orang bisa memahami karakter kamu yang bicara tentang frontal gitu loh. Jadi tahan-tahan dulu, perbaiki PR kamu. Jadi kalau berbicara itu eh, coba deh lebih halus. Ya meskipun terkadang kamu merasa nggak nyaman, tetapi kan keadaan sekitar kamu itu kan belum bisa menerima kondisi kamu yang terlalu frontal untuk berbicara gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu kalau dari urusan general gitu loh. Tapi kalau dari urusan asmara dan urusan keuangan, di sini ada kartu Pack of Cup yang sepertinya kalau untuk urusan keuangan di sini tuh kamu terlalu berharap berlebihan kepada penghasilan utama kamu. Apalagi di tengah kondisi seperti ini, penghasilan utama kamu terkadang memang frekuensinya itu menurun atau limit gitu loh, limited, terbatas. Jadi kamu memang harus pintar-pintar untuk mengatur kondisi keuangan kamu di tengah fase-fase lockdown seperti ini. Karena kalau kamu tidak bisa mengatur kondisi keuangan kamu sedemikian rupa, ya maka kamu akan terjebak, akan tergulung oleh ombak. Ketika kamu akan tergulung oleh ombak, maka kamu akan berada di dalam kepasrahan dalam kondisi keuangan. Nah, sama halnya dengan kondisi hubungan asmara. Kalau kamu tidak berani untuk menentang, melawan, kalau misalkan kamu tidak salah, maka kamu ya akan terus diinjak-injak terus, akan berada di dalam kondisi tertekan terus di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Nah, pertanyaannya, apa iya kamu mau dalam kondisi tertekan terus di dalam hubungan asmara kamu? Seharusnya kan hubungan asmara ini kan membahagiakan, bukan malah menjadi suatu tekanan, betul nggak?
Maka dari itu kamu harus berani meng-up diri kamu. Ketika kamu tidak salah, kamu disalahkan, ya jangan mau. Jangan hanya pasrah dengan keadaan yang dimana malah akan memaksa diri kamu berada di dalam suatu tekanan di dalam hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, ada kartu Two of Pentacles dan ada kartu The Wheel of the Fortune. Kondisi keuangan saya pastikan sampai dengan hari raya Idul Fitri nanti, kondisi keuangan kamu akan dalam kondisi yang baik. Nah, mumpung dalam kondisi yang baik ini, ingat saran saya di beberapa readingan yang lalu, 3 hari yang lalu, dan bahkan untuk ramalan bulanan seorang Aquarius, walaupun nanti kondisi keuangan kamu sedang dalam kondisi yang baik, pemasukan kamu dalam kondisi yang cukup banyak, tetapi pengeluaran kamu kalau bisa kamu minimalkan. Kelemahan seorang Aquarius adalah terlalu mudah mengeluarkan uang, terlalu mudah untuk tergoda untuk membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Sampai dengan saat ini pun, bahkan hari Jumat kemarin dan hari Kamis kemarin, kamu selalu membelanjakan uang kamu itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya kamu ini nggak perlu gitu loh. Kebutuhan yang paling pokok adalah bagaimana kamu bisa memenuhi sandang, pangan, dan papan. Udah 3 itu aja. Gak usah mementingkan kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya tidak perlu. Contoh cemilan-cemilan yang sekiranya tidak kamu butuhkan, gak usah. Terus pengeluaran kecil, misalnya kamu sudah punya sepatu, kamu tergoda untuk beli sepatu lagi, apalagi banyak platform-platform toko online yang menyediakan diskon dan segala macam, dan itu malah akan menggoda kamu untuk mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak berguna gitu loh. Mbak mikir gitu loh, hidup kamu ini jangka panjang, nggak bisa kalau kamu terus-terusan untuk menuruti keinginan yang sebenarnya tidak kamu butuhkan gitu loh. Mbak mikir gitu loh, kamu sudah susah payah mencari uang, kemudian kamu dalam situasi kebimbangan, wah ini beli nggak ya, ini beli nggak ya. Nggak penting, yang penting adalah ketika 3 kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan itu terpenuhi, ya sudah, cukup, hidup sudah sampai di situ aja. Kalau ada rezeki lebih baik kamu sedekahkan di tengah kondisi yang seperti ini. Nanti kalau kondisinya sudah membaik, baru kamu memenuhi keinginan kamu beli ini, beli itu, ya suka-suka kamu. Tetapi di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, usahakan untuk meminimalisasi keinginan yang tidak perlu gitu loh. Penuhi dulu 3 prioritas utama kamu tadi. Itu adalah hal yang paling penting. Nah, dalam sisi asmara pun juga, kalau kamu berencana menikah di tahun ini, saya pastikan agak sedikit tersendat. Di tahun 2020 agak sedikit tersendat. Maka dari itu, menikahlah nanti ketika tahun 2021, di mana kondisi sudah mulai kondusif, kondisi sudah mulai aman, kondisi sudah mulai nyaman, baru kamu menata kehidupan kamu untuk hubungan asmara kamu ke depannya. Kalau tahun 2020 ini, usahakan untuk slow dulu, hadapi dulu kondisi pandemi seperti saat ini gitu loh. Jadi nggak bisa kamu paksakan untuk tahun ini, nggak bisa. Harus tahun depan. Kenapa? Karena situasinya sangat tidak memungkinkan sekali di tahun 2020 ini. Pokoknya intinya, kalau kamu mendengarkan omongan saya ini, harus kamu jadikan suatu referensi, harus kamu jadikan suatu motivasi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Four of Wands dan kemudian ada kartu Five of Cups. Kartu ini hampir sama dengan 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu ya kalau tidak salah. Nah, di sini memang kamu orangnya mandiri, memang kamu orangnya bisa menyelesaikan semuanya sendiri, tetapi tekanan yang kamu hadapi itu juga luar biasa tinggi. Karena apa? Kalau ada masalah, kamu selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri. Kalau kamu ada persoalan, kamu selalu memaksa diri kamu untuk menyelesaikan sendiri. Termasuk dalam urusan hubungan asmara kamu jatuh cinta sendiri, berjuang sendiri. Pasangan kamu tuh ngapain? Harusnya kan harus sama-sama berjuang, sama-sama untuk mendirikan suatu hubungan yang bagaimana menuju ke arah yang lebih positif. Kalau kamu berjuang sendiri, ya bagaimana hubungan itu bisa dalam situasi yang bisa terekstraksi gitu loh. Ya kamu mikir, kalau kamu sudah sadar bahwa kamu itu perjuangan kamu itu tidak dihargai, ya lebih baik kamu pamit dan undur diri gitu loh. Cari seseorang yang bisa menghargai diri kamu gitu loh. Kalau kamu nggak bisa seperti itu, ya kamu akan dalam situasi yang sulit dan rumit terus. Masa iya kamu mau dalam situasi yang rumit terus?
Ini sudah tahun 2020 loh, usiamu semakin bertambah loh. Masa kamu usiamu terbuang sia-sia hanya untuk hal-hal yang seperti itu gitu loh. Usahakan untuk mikir secara dewasa. Ketika kamu merasakan kamu berjuang sendirian, ya sudah, kamu lebih baik kamu melepaskan daripada dalam kondisi seperti ini, kondisi kamu malah akan semakin tertekan, di mana dalam suatu keadaan tidak seperti apa yang kamu inginkan. Ingat, kehidupan itu harus berjalan dan kamu berhak yang namanya memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan kamu bukan hanya soal hubungan asmara, juga soal hubungan keuangan kamu, finansial kamu. Finansial kamu juga harus diatur sedemikian rupa. Karena apa? Dengan kondisi seperti saat ini, kondisi keuangan beberapa orang 70% saya katakan sedang dalam grafik menurun. Maka dari itu ketika dalam grafik menurun, itu harus pandai-pandai dalam mengatur keuangan. Kalau tidak bisa mengatur keuangan, ya wes, pasrah, lockdown. Jadi harus seperti itu, harus berani berani menekan diri sendiri untuk mengatur keuangan seminimal mungkin. Terutama di bulan April ini sampai dengan hari raya Idul Fitri nantinya di tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Five of Swords dan kemudian ada kartu Four of Cups. Kenapa di sini ada kartu yang melambangkan suatu kecemasan? Karena apa? Karena kamu selalu menerima pasrah dengan keadaan kamu. Seakan-akan kamu selalu mengikuti arus kemana kamu mengalir gitu loh. Kamu nggak berani menentang arus. Ketika ada masalah pun kamu selalu mengatakan ya wes lah, nggak apa-apa, tak hadapi. Nggak bisa seperti itu. Ketika ada masalah, ketika masalah itu tidak sesuai dengan keadaan, kamu harus berani melawan. Kamu nggak boleh pasrah dengan keadaan. Karena apa? Kalau kamu pasrah dengan keadaan, maka kamu akan terinjak-injak oleh yang namanya keadaan. Termasuk dalam urusan keuangan. Kalau kamu pasrah misalkan, wah ini harus seperti ini harus seperti ini, oh ini harus mengeluarkan uang, wah ini harus tahan dulu uangnya. Yuk, kamu akan terinjak-injak oleh yang namanya keadaan gitu loh. Coba usahakan di hari Sabtu ini kamu harus belajar lebih sedikit dewasa. Kamu harus berani yang namanya menyampaikan sesuatu yang menurutmu itu tidak sesuai dengan keinginan hati kamu gitu loh. Apa yang tidak kamu suka itu harus berani kamu ungkapkan. Jadi nggak ada situasi yang dimana itu mengganjal diri kamu gitu loh. Mbok mikir gitu loh. Kalau kamu terlalu pasrah dengan keadaan, yang ada apa? Di sini ada kartu Five of Swords, yang ada apa? Kamu dalam situasi yang kacau, dalam situasi yang parah, dalam situasi yang tidak bisa kamu handle. Maka dari itu, termasuk dalam urusan keuangan, dalam hubungan asmara juga harus berani melawan ketika tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Pokoknya intinya di hari Sabtu ini kamu harus berani tegas terhadap situasi yang dimana tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Aries, untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Four of Pentacles dan di sini ada kartu Three of Cups. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus lebih save money, harus lebih menghargai yang namanya uang, harus lebih yang namanya menyimpan uang, atau bahasa kasarnya mungkin menabung uang ya. Karena dalam situasi yang lagi berantakan seperti saat ini, kalau kamu tidak bisa hemat, tidak bisa mengatur kondisi keuangan, yang ada maka kamu dalam situasi yang akan cukup rumit. Karena gini, kondisi keuangan bagi seorang Taurus di bulan April tahun 2020 ini adalah situasi yang vital. Jadi kalau kamu tidak bisa mengatur kondisi keuangan kamu di bulan April ini, maka selama 1 bulan ini, bahkan ketika menghadapi bulan puasa nantinya, kondisi keuangan kamu itu akan ngap-ngapan. Maka dari itu perlu yang namanya manajerial keuangan, atur keuangan kamu. Apalagi nanti menghadapi bulan puasa, kondisi keuangan ketika masuknya bulan puasa, walaupun makan 2 kali sehari, tetapi itu malah akan menambah pengeluaran kamu. Maka dari itu dimulai dari sekarang kamu harus pandai-pandai yang namanya mengatur kondisi keuangan. Itu adalah hal yang paling pokok, hal yang paling penting yang harus kamu lakukan. Kemudian dari sisi general, di situ ada kartu Four of Cups. Artinya apa? Jangan terlena dengan yang namanya kebahagiaan yang sesaat. Artinya apa? Kamu nggak bisa yang namanya berpura-pura baik, berpura-pura kuat, berpura-pura semua baik-baik saja. Ternyata walaupun kamu menutupi itu semua,
kondisi kamu dalam kondisi yang cukup pelik. Karena apa? Ada tanggung jawab yang menjadi beban kamu, ada tanggung jawab secara ekonomi, tanggung jawab secara moral, tanggung jawab secara material dan sebagainya. Maka dari itu kamu harus harus lebih jujur lagi terhadap diri kamu. Nggak bisa kamu menutupi diri kamu seperti itu, nggak bisa. Karena apa? Kalau kamu berusaha untuk menutupi semua itu dengan berpura-pura terlihat baik dari luar, tetapi dari dalam kamu malah dalam kondisi tertekan, yang ada malah kamu tidak merasakan suatu kenyamanan, kesempurnaan, cinta dalam kehidupan kamu. Maka dari itu usahakan untuk lebih terbuka, untuk lebih jujur lagi terhadap diri kamu sendiri. Jujur terhadap diri sendiri itu sangat dianjurkan, sangat wajib. Karena kenapa? Kalau kamu tidak bisa jujur terhadap diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa menikmati kehidupan kamu dengan diri kamu sendiri? Mikir ya, mikir. Oke. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Knight of Cup dan kemudian ada kartu Two of Cup. Di sini berkaitan erat dengan apa? Mbok ya sudah gitu loh. Kamu itu selesaikan masalah kamu terlebih dahulu. Loh, kamu itu terlalu sering ya namanya menasehati orang lain, menasehati, memberi solusi terhadap masalah orang lain, tetapi ketika kamu dalam masalah diri kamu sendiri, kamu tidak bisa menyelesaikan masalah diri kamu sendiri. Sudah terlalu sering, sudah beberapa kali hal ini terjadi. Karena hal ini terus-terusan terjadi, maka apa? Maka yang ada kamu dalam situasi yang malah tertekan. Dalam situasi tertekan seperti ini, kamu nggak bisa untuk mengeksplorasi diri kamu untuk lebih lagi. Maka dari itu ketika kamu sedang dalam kondisi bermasalah, usahakan lebih fokus terhadap masalah diri kamu sendiri. Nggak usah fokus dulu terhadap masalah orang lain. Masalah orang lain ya wis biar urusannya dewe-dewe, nggak usah dipikirkan seperti itu. Karena apa? Kalau kamu terlalu fokus dengan yang namanya urusan orang lain, ini ada kartu Two of Cup, kamu malah tidak bisa fokus terhadap permasalahan diri kamu sendiri. Karena apa? Kenapa kamu tidak bisa fokus dengan masalah diri kamu sendiri? Karena apa? Karena kamu pernah kecewa sama diri kamu sendiri. Memang perasaan kecewa terhadap diri sendiri, setiap manusia pasti pernah yang mengalami masalah kecewa terhadap diri kamu sendiri. Tetapi itu bukan suatu alasan untuk kamu tidak peduli terhadap diri kamu sendiri. Yang kamu butuhkan di tengah situasi seperti ini, kamu harus lebih peduli terhadap diri kamu sendiri. Caranya bagaimana? Ketika ada masalah, kamu cari solusinya untuk diri kamu sendiri. Kamu bisa mencarikan solusi untuk masalah orang lain, tetapi kenapa kamu tidak bisa mencarikan solusi untuk masalah diri kamu sendiri? Mbok ya mikir, kamu ini juga perlu yang namanya solusi, bukan orang lain. Jadi usahakan di hari Sabtu ini kamu harus lebih prefer terhadap masalah diri kamu sendirilah pokoknya. Baik itu untuk masalah keuangan kamu yang lagi kondisinya carut marut, bahkan untuk kondisi hubungan asmara kamu pun sekalipun. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Gemini, untuk kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu The Devil dan kemudian ada kartu The Strength. Segala bentuk kekacauan yang akan kamu hadapi di hari Sabtu ini, bahkan 1 minggu ke depan, ini sumbernya adalah pola pikir kamu sendiri. Sumbernya adalah diri kamu sendiri. Kenapa saya katakan sumbernya adalah diri kamu sendiri? Karena apa? Karena kamu merasa masalah yang kamu hadapi saat itu di luar batas kemampuan kamu. Kamu merasa persoalan yang saat ini kamu hadapi itu di luar dugaan kamu, di luar di luar ekspektasi kamu, sehingga kamu merasa tekanan yang saat ini kamu hadapi itu cukup berat, cukup menyiksa kamu secara pikiran, secara moral, secara keuangan, dan bahkan secara psikologis. Sebenarnya kamu tuh merasa gini loh, kok masalah yang aku hadapi itu berat banget gitu loh, rasanya kayak pengen mengeluh, tapi kamu tuh udah keseringan mengeluh gitu loh. Seorang Cancer itu kalau bisa dikatakan frekuensi mengeluh per harinya itu mungkin sekitar 75%. 75% keadaan Cancer itu kebanyakan itu mengeluh, keluh kesah, kemudian kakean sambat dan segala macam. Maka dari itu usahakan di hari Sabtu ini kamu harus bisa yang namanya menyelesaikan masalah itu satu persatu terlebih dahulu. Mungkin masalah yang paling pokok adalah masalah finansial. Terus yang kedua adalah masalah pengendalian emosi kamu. Di sini kalau bisa tak jabarkan, pengendalian emosi ini bukan rasa marah, tetapi rasa sedih, rasa kecewa, dan rasa kekhawatiran yang berlebihan yang tidak bisa kamu atur sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kekacauan di dalam kehidupan kamu.
Kamu kan sudah nggak pengen lagi kan disebut menjadi kepiting rebus, kepiting balado, kepiting goreng. Maka dari itu kamu harus berani berubah gitu loh. Kalau kamu nggak berubah ya kamu akan menjadi kepiting rebus, kepiting balado, kepiting crispy, kepiting goreng terus. Maka dari itu usahakan di hari Sabtu ini mumpung weekend, evaluasi diri kamu. Evaluasi untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, ada kartu Queen of Wands dan ada kartu The Justice. Oke, setelah beberapa hari yang lalu mengalami kondisi yang cukup buruk, tetapi saat ini Leo sedang berusaha keras untuk bisa terlepas dari suatu zona yang cukup tidak mengenakkan bagi Leo. Di situ ada kartu The Justice, berarti artinya harus ada keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan antara kondisi finansial dengan kondisi hubungan asmara. Karena apa? Karena dua hal itu menjadi hal yang sangat pokok, hal yang sangat urgent yang harus diseimbangkan atau harus balance. Karena apa? Kalau Leo tidak bisa membalancekan kondisi keuangan dengan kondisi hubungan asmara, maka akan nampak dari kondisi aktivitas Leo yang cukup berantakan. Maka dari itu ketika kondisi hubungan asmara baik, maka kondisi keuangan pun juga akan baik. Jadi ibarat kata itu adalah suatu synchronize gitu atau berkesinambungan. Jadi ketika yang satu baik, maka yang satunya lagi juga akan ikutan baik. Hal ini akan nampak dari output seorang Leo di hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020 ini. Tetapi di situ ada kartu Queen of Wands. Queen of Wands ini melambangkan apa? Melambangkan di minggu depan berarti Leo akan menuju ke dalam on the track, akan menuju di dalam suatu jalur yang dimana Leo seharusnya itu berada. Jadi mungkin Leo sudah akan terlepas dari segala bentuk persoalan-persoalan yang selama ini menjerat Leo, beberapa hari terakhir ini menjerat Leo. Jadi minggu depan akan menjadi minggu yang cukup baik bagi Leo untuk memperbaiki semua kondisi yang saat ini mungkin beberapa hari yang lalu Leo berada di dalam kondisi yang cukup tidak mengenakkan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Virgo, di situ ada kartu Three of Wands dan kemudian ada kartu Two of Wands. Di sini artinya apa? Fokus seorang Virgo di hari Sabtu ini sepertinya cukup apa ya? Cukup abstrak gitu, absurd gitu. Jadi Virgo ini nggak tahu tujuannya mau kemana gitu loh di di hari Sabtu dan Minggu nanti itu tujuannya akan kemana gitu. Karena apa? Seorang Virgo itu terlalu yang namanya sering membahagiakan orang lain. Kondisi ini hampir sama sering yang dialami oleh Libra, tapi di sini kompleksivitasnya Virgo ini cukup sering. Jadi gini, di dalam hubungan asmara Virgo ini selalu fokusnya adalah bagaimana agar pasangannya itu bahagia. Bagaimana agar pasangannya itu merasa nyaman, bagaimana pasangannya itu merasa senang, merasa bahagia. Tetapi diri Virgo sendiri berada di dalam suatu tekanan. Padahal ketika dalam suatu hubungan asmara itu harus sama-sama saling membahagiakan. Kalau yang satu bahagia, yang satu tidak bahagia, ini kan namanya kan percuma gitu loh. Jadi selama ini apa yang kamu perjuangkan itu akan sia-sia. Karena apa? Karena yang bahagia hanya satu pihak, bukan kedua belah pihak. Makanya di sini ada kartu Two of Wands. Berarti yang harus berhak bahagia itu adalah kedua-duanya, kedua belah pihak, baik Virgo sendiri dan pasangannya. Tetapi kalau pasangannya yang bahagia tetapi Virgo tidak bahagia, maka itu akan sia-sia. Maka harus lebih diperbincangkan lagi bagaimana agar bisa meraih kebahagiaan itu sama-sama, meraih kebahagiaan itu berdua. Jadi hal ini adalah hal yang paling pokok yang harus Virgo jalani di hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020 ini. Kemudian kartu Three of Wands. Kartu Three of Wands pengeluaran-pengeluaran kecil itu memang agak sedikit kamu tekan sudah bagus, oke. Tetapi ada pengeluaran besar yang tidak bisa kamu tahan. Nah, pengeluaran besar ini mungkin akan terjadi di pertengahan bulan April nanti. Jadi kamu harus berhati-hati terhadap kondisi finansial kamu. Walaupun finansial review kamu di hari ini cukup stabil, tetapi kamu harus waspada terhadap pengeluaran besar yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi hal ini harus kamu jadikan suatu kewaspadaan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Libra,
Di sini ada kartu The Empress dan kemudian ada kartu Six of Pentacles. Secara keuangan Libra di hari Sabtu ini sampai dengan 1 minggu ke depan berada di dalam kondisi yang sangat baik. Kenapa dalam kondisi yang sangat baik? Karena Libra bisa pintar melihat peluang walaupun saat ini kondisi ekonomi dunia sedang berada di dalam kondisi kegelapan, tetapi Libra bisa melihat peluang yang ada. Kreativitas Libra dan inovasi seorang Libra di dalam mencari yang namanya rezeki itu sangat-sangat luar biasa sekali, sangat-sangat teruji. Di tengah fase yang seperti ini, Libra sangat bisa yang namanya mengatur kondisi keuangan dan bahkan bisa menambah kondisi keuangan saat ini dengan rezeki-rezeki yang lainnya yang sifatnya tidak terduga. Nah, hal ini hal yang sangat bagus yang dimiliki oleh seorang Libra. Jadi Libra konsekutivitasnya di hari Sabtu ini sangat luar biasa sekali. Tetapi di situ ada kartu Six of Pentacles. Kalau rezeki kamu banyak ya kamu harus berbagi. Karena apa? Dengan kamu berbagi maka kamu akan membuka keran-keran rezeki yang lainnya. Sehingga ketika kamu mendapatkan lebih, makanya kamu juga harus bisa yang namanya lebih berbagi. Mendapatkan lebih dan harus lebih berbagi. Karena apa? Dengan kamu lebih berbagi maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih-lebih lagi. Jadi hal itu harus kamu jadikan prinsip di dalam kondisi ekonomi kamu saat ini. Kemudian di situ ada kartu The Empress. Kartu The Empress ini berhubungan erat dengan kondisi perasaan atau kondisi hubungan asmara. Berarti di hari Sabtu ini kondisi hubungan asmara seorang Libra berada di dalam kondisi yang cukup baik-baik saja. Di dalam kondisi yang cukup nyaman, kondisi yang sangat menyenangkan, kondisi yang tidak ada masalah. Libra cukup dewasa sekali dalam menyikapi segala persoalan yang saat ini dihadapi. Meskipun terkadang ada masalah-masalah sepele, tetapi hal itu bisa segera diselesaikan oleh seorang Libra daripada masalah itu nantinya malah akan menambah bertele-tele di dalam kehidupan asmara seorang Libra. Hal itu bisa segera di-cut dan diselesaikan dengan baik oleh seorang Libra di dalam kondisi hubungan asmaranya. Akan tetapi di sini ada sisi negatifnya, bro. Sisi negatifnya adalah Libra masih belum bisa yang namanya terlepas dari suatu tekanan yang berkaitan erat dengan yang namanya emosi. Jadi emosi di hari Sabtu ini memang cukup stabil, tetapi jika ada sesuatu yang membuat seorang Libra terpancing secara emosi, maka Libra akan kalap, akan kacau, tidak bisa yang namanya mengkontrol sebuah kondisi emosi yang cenderung sifatnya 75% saya katakan mengarah ke hal-hal yang negatif. Oke? Jadi kamu harus berhati-hati di dalam kondisi pengendalian yang namanya emosional. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Libra, untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, Three of Swords, Knight of Wands. Hubungan asmara saya pastikan berada di dalam kondisi yang cukup rumit, dalam kondisi yang cukup kacau. Karena apa? Karena ada 3 persoalan yang menjadi kondisi emosional seorang Scorpio. 3 persoalan yang mempengaruhi kondisi emosional seorang Scorpio adalah yang pertama, kurangnya masalah kepercayaan. Karena apa? Di dalam sebuah hubungan, kepercayaan itu adalah hal yang sangat-sangat inti atau core of the core, intinya inti. Jadi kalau sebuah hubungan tidak ada yang namanya kepercayaan, maka yang ada malah timbulnya yang namanya persoalan. Kemudian yang kedua, masalah cemburuan. Karena apa? Kalau seorang Scorpio memang sifat alaminya adalah cemburuan, seharusnya kamu harus lebih mengatur yang namanya sifat cemburu kamu. Cemburu itu boleh, cemburu itu nggak salah. Tetapi kalau cemburu itu terlalu berlebihan, itu namanya curigaan, bukan cemburuan, bro. Jadi cemburu itu sesuai dengan porsinya, jangan terlalu berlebihan. Karena kalau terlalu berlebihan, yang ada malah akan menimbulkan suatu persoalan nantinya. Kemudian yang terakhir adalah masalah pengendalian emosi. Karena apa? Seorang Scorpio kalau sedang dalam kondisi emosi, dalam kondisi hubungan asmara, itu akan sangat-sangat fatal. Kenapa saya katakan seperti itu? Mungkin seorang Scorpio tidak main fisik, anti yang namanya main fisik, tetapi omongannya itu nyelekit, omongannya itu menyakitkan. Jadi apa? Karena omongannya Scorpio ini menyakitkan, terkadang pasangannya berpikir untuk meninggalkan. Jadi kondisi asmara seorang Scorpio 85% di hari ini berada di dalam situasi yang cukup rumit. Begitu pula sebanding lurus dengan kondisi general. Kondisi general di situ ada kartu Knight of Wands yang berarti juga berada di dalam situasi yang cukup ruwet. Karena apa?
pengaruh dari hubungan asmaranya. Kondisi keuangannya sedikit ruwet, kondisi pekerjaannya sedikit ruwet, kondisi semuanya sedang berada di dalam situasi kekacauan. Karena apa? Karena tidak bisa memilah-milah masalah. Jadi masalah ini dibawa ke sini, masalah ini dibawa lagi ke sini. Jadi semuanya ngumpul jadi satu, jadi berada di dalam situasi yang kacau. Nah, ini yang saat ini sedang Scorpio hadapi di bulan April tahun 2020, tepatnya di hari Sabtu tanggal 11 ini. Oke? Hati-hati. Selanjutnya terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu The Justice dan kemudian ada kartu Knight of Wands. It's okay overall untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, tidak ada persoalan. Kondisi keuangan cukup stabil, walaupun pemasukannya stagnan tetapi cukup stabil, tidak ada pengeluaran yang cukup berlebihan, pandai mengatur keuangan, pandai mengatur kebutuhan, pandai mengeluarkan uang untuk memprioritaskan mana terlebih dahulu yang harus dipenuhi. Hal ini sangat luar biasa sekali bagi seorang Sagittarius di beberapa hari ini, bahkan di hari Sabtu ini sangat luar biasa sekali. Perlu kita yang namanya apresiasi. Pengendalian emosi, perasaan juga cukup bagus sehingga perkataannya tidak melukai orang lain. Kemudian dari sisi asmara juga berjalan dengan mulus dengan pasangannya, walaupun ada masalah kecil bisa segera diselesaikan sehingga tidak menambah beban, menambah persoalan bagi seorang Sagittarius. Dengan kehidupan sosial pun juga sangat bagus, sangat nyaman, sangat tenang, tidak ada persoalan yang berlebihan, sehingga di hari Sabtu ini berjalan sesuai dengan keinginan, tidak ada persoalan-persoalan yang cukup berat yang dihadapi oleh Sagittarius beberapa hari terakhir ini. Dan hal ini harus tetap kamu pertahankan, syukur-syukur sampai akhir tahun nanti kondisi seperti ini dalam kondisi yang stabil terus. Oke? Pokoknya semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Hari ini sangat luar biasa dan beberapa hari yang lalu luar biasa sekali, kamu sangat dewasa sekali meskipun secara usia kamu cenderung muda, tetapi pengendalian emosi kamu sangat bagus sekali dan ini harus patut saya apresiasi bahwa bulan April ini bisa menjadi month of the month bagi kamu seorang zodiak Sagittarius. Jadi buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, selamat. Ini sangat luar biasa sekali, pencapaian yang luar biasa sekali, kamu berada di dalam track yang positif di dalam kehidupan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Kalau zodiak Sagittarius kenapa saya bacanya nggak ngegas? Karena dalam kondisi yang bagus saya ngegas ya. Kalau untuk zodiak lain kenapa saya bacanya ngegas? Supaya itu bisa lebih kamu pahami. Karena kalau nggak ngegas terkadang kamu tidak paham, ya kan? Bahkan terkadang kemarin ada yang video call. Kenapa saya kasar? Kenapa saya ngegas? Karena dengan hal itu lebih bisa cenderung menekan secara kondisi psikologis kamu daripada saya membicarakan itu secara halus, tapi malah akan cenderung berdampak yang tidak signifikan di dalam diri kamu. Oke, 12 zodiak sudah saya bacakan. Mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam berkata-kata. Kalau ada lebihnya tolong disimpan dulu. Dan saat ini kita berada di hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020. Semoga ini semua segera membaik, semoga kehidupan kamu semakin membaik, dan semoga kita masih bisa bertemu di video yang selanjutnya. Dan jangan lupa terus pantengin yang namanya channel YouTube Zodiak Harian, karena Zodiak Harian adalah satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia yang paling aktif di channel YouTube Zodiak Harian, Facebook Zodiak Harian yang membernya hampir 1 juta follower. Kemudian untuk di Instagram di @ramalan_zodiakmu. Buat kamu yang mau berkonsultasi secara pribadi, boleh menghubungi Facebook fanspage Zodiak Harian, Instagram @ramalan_zodiakmu. Dan buat kamu yang mau request personal reading, bisa janjian dulu, bisa DM atau bisa menghubungi Facebook fanspage Zodiak Harian. Buat kamu yang mau request pembacaan nama, bisa tulis di komentar atau bisa menghubungi langsung di Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.